Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ودربه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد. إخواني wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk mengkaji keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tentunya berbicara tentang fadail atau keutamaan sesuatu bisa mendorong kita, memotivasi kita untuk berusaha semaksimal mungkin menggapainya. Karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan, fadail, amal-amal tertentu, agar seorang hamba tatkala membaca keutamaan tersebut, mendengar keutamaan tersebut, ia termotivasi untuk berusaha melakukan ibadah tersebut. Karenanya dalam metode penyampaian syariat dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada istilah targhib dan tarhib. Ada istilah targhib dan tarhib, di mana targhibnya itu adalah menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan tertentu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan zakat, begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya disampaikan agar seorang hamba tatkala membacanya, mendengarnya dari keutamaan-keutamaan tersebut, ia termotivasi untuk berusaha melakukan apa yang diperintahkan dari amal yang terdapat di dalamnya keutamaan. Bahkan kadangkala kita dapati dalam syariat keutamaan berkaitan dengan sebuah ibadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya atau Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya bukan hanya terkait dengan keutamaan akhirat. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan ibadah tertentu tersebut berkaitan juga dengan keutamaan dunia. Ini tujuannya adalah untuk memotivasi. Contoh misalnya,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang amal ibadah yang sangat agung, amal ibadah yang sangat mulia, silatul arham, menyambung hubungan baik dengan kerabat. Di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala memotivasi para sahabat, memotivasi umatnya untuk menyambung hubungan baik dengan kerabat, beliau sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menjanjikan atau menyebutkan keutamaan ibadah tersebut berkaitan dengan akhirat, tapi juga berkaitan dengan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ahabba ayun sa'alahu fi atharihi, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuwassa'u lahu fi rizqihi, dan dia juga ingin dilapangkan rezekinya. Ya, barang siapa yang ingin diberikan oleh Allah SWT umur panjang, dan barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahimahu, maka hendaknya ia menyambung hubungan baik dengan kerabat, berbuat baik dengan kerabat. Ini motivasi, disebutkan sebuah keutamaan untuk mendorong seorang hamba melakukan sebuah amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Nabi-Nya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di sisi lain juga harus ada tarhib, ya, sebuah ancaman yang disampaikan. Barang siapa yang melakukan perbuatan tertentu maka ia diancam dengan murka Allah, diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Karenanya berbicara tentang keutamaan ini, harapannya adalah memotivasi kita, karena kita sudah memasuki hari-hari yang mulia, puncaknya Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga dengan membahas ya keutamaan 10 terakhir di bulan Ramadan ini bisa memotivasi kita untuk memaksimalkan, ya, lebih memaksimalkan usaha kita dalam beribadah kepada Allah di hari-hari yang mulia ini. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya anugerah yang Allah SWT berikan kepada kita sangatlah banyak. Anugerah yang Allah SWT berikan kepada kita sangat banyak. Di antara anugerah yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan hidup di bulan yang penuh dengan barakah ini, di bulan yang penuh dengan barakah, bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga bukan hanya pertemukan kita dengan bulan Ramadan, tapi Allah Subhanahu wa taala juga pertemukan kita, alhamdulillah, dengan puncaknya Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan. Sebuah hadis yang sangat luar biasa menggambarkan kepada kita bagaimana nikmat bertemu dengan bulan Ramadan, nikmat dipanjangkan umur sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan adalah nikmat yang sangat besar. Dalam hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Talhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang mulia Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sesungguhnya anna rajulaini min Bali, ya, ada dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kabilah Al-Bali, Al-Balawi, nisbat kepada kabilah ini. Dua orang sahabat datang ke kota Madinah, masuk Islam, ya. Wa kana islamuhuma jami'an, mereka datang ke kota Madinah secara bersamaan dan juga masuk Islam secara bersamaan. Fakana ahaduhuma asyaddu ijtihadan minal akhar. Salah satu di antara dua sahabat ini, dua orang yang berteman ini yang sama-sama berangkat ke Madinah, bertemu dengan Rasulullah dan masuk Islamnya juga sama waktunya, asyaddu ijtihadan minal akhar, di mana salah satu di antara keduanya lebih memiliki semangat beribadah dibanding temannya. Jadi yang pertama dari mereka berdua ini memiliki ijtihad, memiliki semangat untuk beribadah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedua, sahabat yang kedua ya biasa, ya beribadah kepada Allah akan tapi tidak seperti yang pertama. Kemudian fa ghaza al-mujtahidu minhuma fastushhida. Teman yang punya semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut ikut di medan perang, berjihad. Ya, ikut di medan perang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fastushhida. Kemudian ia pun syahid. Yang semangat ibadah, ikut berjihad, kemudian syahid. Thumma makathal akhar ba'dahu sanah. Kemudian orang yang kedua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur lebih panjang dari temannya tadi. Ia hidup 1 tahun setelahnya, summa tuwfiya. Kemudian ia pun wafat. Ya, setelah 1 tahun, teman yang ibadahnya itu biasa-biasa saja, ia pun wafat, dan wafatnya tidak dalam keadaan apa? Syahid. Dan semua kita paham ya, semua kita paham yang dengannya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu dan para sahabat yang mendengar cerita ini juga heran, ya, juga heran. Qala Talha kemudian mengatakan, fara'aitu fil manam, kiranya aku bermimpi. Jadi setelah sahabat yang pertama syahid, kemudian setahun kemudian yang kedua itu meninggal tidak dalam kondisi syahid, Talha kemudian bermimpi, fara'aitu fil manam, aku pun bermimpi, ya, baina ana inda babil jannah, ya, di saat aku sedang berada di depan pintu surga. Aku sedang berada di depan pintu surga bersama dengan 2 orang lelaki yang disebutkan di awal tadi. Ya, mereka bertiga berada di depan pintu surga. Artinya antrian untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fa kharaja kharijun minal jannah. Maka keluarlah seseorang dari dalam surga Allah. Ya, yakni penjaga, ya, penjaga pintu surga. Fa udzina lilladzi tufiya al-akhir minhuma. Summa kharaja fa udzina lilladzi istushhida. Ya, Talha kemudian mengatakan, lelaki yang penjaga surga tadi pun keluar menemui kami bertiga. Kemudian yang pertama kali diizinkan untuk masuk ke dalam surga adalah yang tidak wafat dalam keadaan syahid, yang semangatnya beribadah di bawah daripada teman yang pertama. Dia kemudian dibawa masuk ke dalam surga, diizinkan masuk ke dalam surga dan dibawa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia keluar lagi setelah membawa lelaki tadi masuk ke dalam surga, ia keluar lagi, kemudian membawa orang yang syahid, teman yang syahid masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ia masuk ke dalam membawa yang syahid, ia pun keluar lagi dan ia menemui Talha bin Ubaidillah. Kemudian lelaki ini mengatakan, irji fa innaka lam ya'ni laka ba'du. Kemudian penjaga surga tadi mengatakan pada Talha bin Ubaidillah, kembalilah engkau karena sesungguhnya waktumu belum tiba. Waktumu belum tiba. Ini kata penjaga kepada Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa asbaha Talha yuhadditsu bihin nas. Pagi harinya mimpi yang dia lihat ini diceritakan kepada orang-orang. Ya, diceritakan pada orang-orang. Ya, sebuah mimpi yang di dalamnya terdapat tanda tanya yang sangat besar. Ya, di mana orang yang syahid masuk surga terlambat dari orang yang tidak syahid. Ini sesuatu yang para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh lafaz hadis fa'ajibu annas. Orang-orang pun heran mendengar mimpi ini. Bagaimana mungkin seorang yang syahid bisa dikalahkan keutamaan, kedudukan
kemuliaan dari orang yang tidak syahid. Padahal semua kita tahu ya, bagaimana keutamaan orang yang syahid. Ya. Nabi SAW bersabda, "Yughfar lisyahidi kullu dzambin illa ad-dain." Nabi SAW bersabda bahwa dosa orang yang syahid semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hutang. Dosa apapun yang dilakukan oleh orang syahid, seorang yang syahid, ya, ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ad-dain. Ini dosa yang berkaitan dengan hak orang lain. Ya. Bahkan dalam hadis Miqdam radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwa syahid, ya, orang yang syahid itu akan mendapatkan banyak hal. Di antaranya diampuni semua dosanya dari awal bercucurnya darah dari tubuhnya. Jadi semua dosanya itu akan diampuni oleh Allah di awal tatkala lukanya mengalirkan darah. Kemudian di saat itu dia akan melihat tempatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan syahid, ya, di antara keutamaan syahid. Kemudian yujaru min adzabil qabr. Orang yang syahid akan diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah dari siksa kubur. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Bahkan termasuk di antara keutamaannya, yashfa fi sab'ina insanan min ahli baiti. Seorang yang syahid itu akan memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Ini subhanallah di antara keutamaan seorang yang gugur di medan perang, gugur di jalan asy-syahadah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam sebagian hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa setiap orang yang wafat, yang meninggal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berangan-angan setelah mendapatkan kebaikan dari Allah, berangan-angan untuk kembali lagi ke dunia kecuali syahid. Ini subhanallah para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini ada permohonan diminta mobil plat BK 1500 ABY agar dipindahkan karena menghalangi mobil toilet mau keluar. BK 1500 ABY. Taib, para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Tidak ada seorang yang bertemu dengan Allah kelak pada hari akhirat kemudian diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berangan-angan untuk kembali lagi ke dunia kecuali seorang yang syahid. Ya. Kecuali seorang yang syahid. Kenapa? Karena ia melihat begitu sangat besarnya kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya apa yang dilihat oleh Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu ini membuat manusia heran, membuat para sahabat heran. Karena bagaimana seorang yang terbunuh di medan perang, seorang yang syahid bisa dikalahkan dengan orang yang tidak syahid. Ya. Karenanya cerita mimpinya Talha bin Ubaidillah ini menyebar, diceritakan oleh banyak orang di masa itu. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpinya Talha, cerita tentang mimpinya Talha bin Ubaidillah ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa haddatsuhul hadits. Bahkan mereka menceritakan tentang mimpi Talha ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari, min ayyi dzalika ta'jabun? Min ayyi dzalika ta'jabun? Ya, kenapa kalian heran? Apa yang menyebabkan kalian heran dengan mimpinya Talha bin Ubaidillah? Tidak ada yang mengherankan sebenarnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadza kana ashaddu
asyaddun nasi ijtihadan, ya Rasulullah, hadza kana asyaddur rajulaini ijtihadan summa istushhid. Ya Rasulullah, bagaimana kami tidak heran? Orang yang pertama memiliki semangat ibadah dari orang yang kedua. Ya, semangat beribadah, salatnya, puasanya, zakatnya, ibadahnya, dia lebih bersemangat dari orang yang kedua. Kemudian di sisi lain dia wafat dalam kondisi syahid. Ya, dia wafat dalam kondisi syahid. Jadi dua poin sebenarnya orang yang kedua itu dikalahkan. Ya. Ia tidak memiliki semangat beribadah sebagaimana orang yang pertama, kemudian ia tidak mendapatkan syahadah sebagaimana orang yang pertama. Namun kiranya dakhala hadza al-akhiru al-jannata qablah. Akan tapi orang yang kedua ini bisa masuk surga lebih dulu daripada orang yang pertama. Ini bagaimana bisa terjadi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah?" Bukankah orang yang kedua sekalipun tidak memiliki semangat lebih sebagaimana orang yang pertama atau sahabat yang pertama, dan juga ia tidak syahid, namun bukankah ia diberikan oleh Allah SWT kesempatan hidup 1 tahun setelahnya? Mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, karena 1 tahun setelah syahidnya sahabatnya baru kemudian ia wafat. Kemudian wa adraka Ramadan, dan bukankah dalam 1 tahun masa hidupnya setelah temannya syahid dia bertemu dengan bulan Ramadan, dia bertemu dengan bulan Ramadan. Wasama wasalla kada wa kada, dan selama 1 tahun itu ia bisa mengerjakan salat sekian rakaat, mengerjakan sujud selama 1 tahun. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kedudukan mereka berdua sekalipun yang pertama lebih memiliki semangat beribadah, sekalipun yang pertama syahid di jalan Allah SWT, akan tapi adanya masa 1 tahun dia bisa banyak beribadah, bertemu dengan bulan Ramadan, mengerjakan sujud, mengerjakan puasa dan seterusnya, maka kedudukan mereka jaraknya kata Rasulullah lebih jauh dari jarak langit dan bumi. Subhanallah, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karena secara umum kita katakan bahwa tatkala Allah SWT anugerahkan kepada kita umur, kita masih hidup bertemu dengan bulan Ramadan. Bertemu dengan bulan Ramadan ini subhanallah, ini nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar yang hendaknya kita manfaatkan sebaik mungkin. Apalagi bertemu dengan 10 terakhir di bulan Ramadan. Karenanya kita selalu berdoa kepada Allah SWT. Selalu hendaknya kita berdoa kepada Allah SWT agar kiranya Allah SWT anugerahkan kepada kita umur panjang. Ya, anugerahkan umur panjang, dan Allah SWT memperbaiki amal kita, memperbaiki ibadah kita, sehingga dengan umur yang Allah SWT anugerahkan kepada kita, kita bisa mengerjakan lebih banyak salat, kita bisa mengerjakan lebih banyak puasa, kita bisa bertemu beberapa kali dengan bulan Ramadan, kita lebih banyak bisa membaca Al-Quran, sehingga kedudukan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk menjelaskan secara singkat tentang keutamaan 10 terakhir di bulan Ramadan, agar kita lebih bisa maksimal memanfaatkan anugerah besar yang Allah anugerahkan kepada kita ini dengan sebaik mungkin untuk beribadah kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya telah memilih beberapa orang, mengistimewakan orang-orang tersebut dibandingkan dengan hamba-hambanya yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya juga telah memilih beberapa tempat di mana tempat-tempat tersebut diistimewakan oleh Allah dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya.
Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya juga telah memilih beberapa waktu di mana waktu-waktu tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan yang tidak diberikan pada waktu-waktu yang lainnya. Persis seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat 64. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan Dia memilihnya. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sebagian para ulama, di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Dia Subhanahu wa ta'ala menetapkan dengan kehendaknya man yakhtaruhu wa yakhtassuhu minal ashkhasi wal awamir wal azman wal amakin. Allah dengan kehendaknya ya memilih ya dan memberikan kekhususan kepada beberapa orang, keistimewaan kepada beberapa orang yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Kemudian juga perintah, begitu juga dengan azman, dengan waktu, dan juga dengan tempat. Karenanya subhanallah, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita dapati contoh misalnya berkaitan dengan hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memilih manusia, beberapa hambanya, dan memberikan keutamaan-keutamaan kepada mereka apa yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Dari sekian banyak manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memilih al-anbiya wa rusul, para nabi-nabi Allah dan para utusan-utusannya, untuk mengemban amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, menyampaikannya kepada manusia, yang mana ini merupakan karunia, merupakan pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Karenanya maqam an-nubuwah war risalah, kedudukan kenabian dan kerasulan itu adalah minhatun ilahiyah. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tidak didapat dengan usaha, tidak didapat dengan cita-cita. Dia adalah murni pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Bahkan subhanallah, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dari sekian banyak para nabi-nabi Allah, dari sekian banyak para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memilih beberapa orang dari mereka untuk menjadi orang yang lebih mulia dari kalangan para nabi dan rasul dibanding yang lainnya. Maka kita kenal dalam pembahasan kedudukan para nabi dan rasul ada yang disebut dengan ulul azmi. Disebut dengan ulul azmi. Ya. Siapa mereka? Ada 5. Pertama Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ulul azmi minar rusul. Ya. Disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 7. Allah SWT berfirman, "Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha." Ya, ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulul azmi minar rusul, yang memiliki atau mempunyai azm, keteguhan hati. Ya, dari sekian banyak para nabi dan rasul yang Allah SWT utus ke atas muka bumi, maka ada 5 dari mereka yang menjadi nabi dan rasul yang paling mulia. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan dari 5 ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, yang paling mulia dari mereka adalah
Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita bisa lihat dalam kisah Isra dan Mi'raj. Dalam kisah Isra dan Mi'raj bahwa kedudukan Nabi itu dilihat dari di mana tempat mereka di atas langit. Ya, Nabi Musa berada di langit, ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit ke berapa? Kelima atau keenam? Baik. Beliau ditemui oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di langit ke berapa? Di langit ke berapa? Langit ke-10 ya. Baik, ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit ke-6. Kemudian di atasnya langit ke-7 Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Di langit ke-7 di Baitul Ma'mur, Nabi Ibrahim ditemui oleh Nabi SAW sedang menyandarkan punggung beliau di Baitul Ma'mur, di masjidnya malaikat di atas langit. Ya, Nabi menemuinya, mengucapkan salam. Begitu juga dengan Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya, baik di langit pertama sampai langit kelima. Kemudian Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi kita yang mulia SAW naik meninggalkan Nabi Ibrahim sampai beliau ke Sidratul Muntaha. Sampai disebutkan bahwa Jibril alaihissalam yang menemaninya dari awal perjalanan dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit, tingkatan demi tingkatan terus ditemani oleh Jibril alaihissalam sampai ke langit ke-7, kemudian naik ke atas sampai ke Sidratul Muntaha. Maka di sini Jibril alaihissalam tidak lagi mampu menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi naik sendiri, ya, hatta qaba qausaini au adna, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi naik sendiri. Jibril alaihi salam tidak mampu lagi melanjutkan menemani beliau alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan bahwa kedudukan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dibandingkan dengan semua kedudukan para nabi dan rasul alaihimu assalatu wassalam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya, dengan kehendaknya memberikan keistimewaan kepada seorang hamba, kepada seorang nabi, kepada seorang rasul yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan dengan kehendaknya sendiri Dia memilihnya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ayat tentang ini sangat banyak, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil kudus. Jadi para rasul itu, kata Allah, kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lainnya. Ada di antara utusan Allah itu yang disebut kallam Allah, diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan kehendaknya pula Allah Subhanahu wa taala melebihkan tempat-tempat tertentu dibandingkan tempat yang lainnya. Allah berikan kelebihan tempat-tempat tertentu atas tempat-tempat yang lainnya dengan kehendak dan kuasanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala melebihkan contoh Al-Masjidil Haram di kota Mekah Al-Mukarramah dari semua tempat yang ada. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-Masjidil Haram. Nabi SAW bersabda saat itu beliau berada di Masjid Nabawi di kota Madinah, salat di masjidku ini lebih baik, ya, lebih baik, artinya pahalanya, kelipatannya itu, kata Rasulullah SAW, khairun min alfi salat, lebih baik dari 1000 salat yang dilakukan di masjid yang lainnya kecuali di Masjidil Haram. Ya, ini keistimewaan yang ditetapkan oleh Allah SWT, yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada umatnya, bahwa salat di Madinah di Masjid Nabawi pahalanya itu 1000 kali lipat lebih baik dibandingkan salat di masjid yang lainnya kecuali Al-Masjidil Haram di kota Mekah Al-Mukarramah.
Nabi SAW mengatakan, wa salatun fil masjidil harami afdal min mi'ati salatin fi masjidi hadha. Nabi SAW mengatakan, salat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan salat di Masjid Nabawi. Ini ketetapan yang Allah tetapkan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Bahkan keluar dari keistimewaan Masjid Nabawi, keistimewaan Masjidil Haram, keistimewaan dan kelebihan Masjidil Aqsa yang dalam riwayat lain disebutkan bahwa salat di Masjidil Aqsa itu 500 kali lipat dibandingkan dengan salat di masjid yang lainnya kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Keluar dari 3 masjid ini, maka semua tempat yang ada di atas muka bumi Allah SWT lebihkan masjidnya secara khusus. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sebuah pertanyaan yang diajukan oleh seorang sahabat kepada beliau alaihi salatu wasallam, kemudian beliau menjawabnya. Tatkala sahabat ini bertanya, tempat mana yang paling baik di atas muka bumi? Maka Nabi SAW menjawab sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat ini bahwa beliau bertanya kepada Jibril alaihi salam untuk menjawab pertanyaan lelaki ini, tempat mana yang paling baik di atas muka bumi? Maka Jibril bertanya kepada Mikail, kemudian Mikail mengatakan, khairul biqa al-masajid wa syarrul biqa al-aswaq. Sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat di atas muka bumi adalah pasar. Ya. Ini wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu menciptakan dengan kehendaknya dan memilihnya. Ya, karenanya para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga terkait dengan tempat, terkait dengan waktu, ini yang berkaitan dengan pembahasan kita. Allah Subhanahu wa taala juga dengan kehendaknya memilih waktu-waktu tertentu yang diberikan kelebihan, keistimewaan di waktu tersebut yang tidak diberikan di waktu yang lainnya. Dan ini banyak contohnya. Banyak sekali waktu-waktu yang mulia. Berkaitan dengan bulan, berkaitan dengan hari, berkaitan dengan jam. Ya, ini subhanallah banyak sekali hadis yang membahas tentang masalah ini. Ya, contoh misalnya berkaitan dengan bulan-bulan, misalnya bulan-bulan haram itu diutamakan oleh Allah, diberikan keistimewaan oleh Allah dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Ya, bulan Muharram, kemudian sebelumnya Dzulhijjah, sebelumnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan apa? Bulan haram, bulan Rajab. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Ini 4 bulan haram yang diberikan oleh Allah keistimewaan yang tidak diberikan di bulan-bulan yang lainnya. Kemudian hari misalnya, Nabi SAW menyebutkan bahwa 7 hari yang Allah anugerahkan kepada hambanya, maka yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistimewaan oleh Allah adalah hari Jumat. Nabi SAW mengatakan bahwa sebaik-baik hari kalian yang terbit padanya matahari adalah yaumul Jum'ah. Fiha khuliqa Adam, di hari Jumatlah Nabi Adam diciptakan, dan di hari Jumatlah Nabi Adam dikeluarkan dari surga, dan tidaklah tegak hari kiamat kecuali di hari Jumat. Hari Jumat, hari Sayyidul Ayyam. Kemudian berkaitan dengan jam misalnya, subhanallah, ada waktu-waktu yang istimewa dari 24 jam yang Allah anugerahkan kepada kita. Contoh misalnya, Allah lebih memuliakan dan memberikan keistimewaan kepada sepertiga akhir malam. Ya, ini adalah waktu yang sangat mulia, waktu yang dipilih oleh Allah SWT untuk nuzul. Ya, kemudian Allah SWT di waktu di sepertiga akhir malam itu memberikan tawaran kepada hambanya. Siapa di antara hambanya
yang berdoa maka akan dikabulkan doanya, siapa yang salat maka akan diterima salatnya, siapa yang meminta maka akan diterima permintaannya. Seperti akhir malam. Kemudian di antara waktu yang istimewa adalah waktu terakhir di salat di hari Jumat. Nabi SAW katakan ada waktu di hari Jumat yang sangat pendek sekali, waktunya tidak panjang. Siapa yang berdoa di waktu tersebut maka doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian para ulama lebih menguatkan pendapat waktu yang akan dikabulkan doa di hari Jumat adalah waktu terakhir menjelang tenggelamnya matahari dari Jumat. Ini subhanallah, Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu menciptakan dengan kehendaknya dan dia pula yang memilihnya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan yang tidak diberikan kepada yang lainnya adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi sekarang kita telah masuk ke waktu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita tadi sebutkan bahwa tatkala Allah anugerahkan kepada kita umur panjang sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan, bisa berpuasa, bisa membaca Al-Quran, bisa qiyamul lail, salat tarawih, ya, berzikir kepada Allah, bersedekah di bulan Ramadan. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Apalagi disempurnakan nikmat tersebut dengan bisa bertemunya kita dengan hari-hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini puncaknya. Jadi Ramadan itu semakin mendekati akhir, semakin apa? Semakin menaiki puncak dari sisi pahala. Ya, dari sisi pahala. Jadi pahala salat di awal Ramadan, pahala sedekah di awal Ramadan, pahala membaca Quran di awal Ramadan itu tidak sama dengan pahala salat, pahala sedekah, pahala membaca Quran, pahala beribadah di akhir Ramadan. Ini pahalanya lebih apa? Lebih besar. Ya, pahalanya lebih besar. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebutkan ya beberapa sisi keutamaan 10 terakhir di bulan Ramadan ini. 10 terakhir di bulan Ramadan sehingga kita termotivasi. Karena subhanallah nasallallahu assalamu alafiyah. Kadangkala kita semangat beribadah kepada Allah hanya di awal Ramadan saja. Masuk Ramadan ibadahnya luar biasa. Ya, luar biasa. Semua ibadah dikerjakan. Salat 5 waktu dijaga. Salat tarawih dia jaga. Zikir dia sempurnakan. Namun tatkala masuk pertengahan Ramadan sudah mulai apa? Kendur. Apalagi masuk 10 terakhir di bulan Ramadan. Kalau di awal Ramadan yang ramai adalah masjid, kalau sudah masuk akhir Ramadan yang ramai di mana? Pasar. Di pasar ramai. Ya, karenanya selalu kita sampaikan fenomena. Di awal Ramadan masjid tidak cukup membeludak. Ya, tenda harus ditegakkan. Masuk akhir Ramadan sebagian tenda sudah mulai dibuka, dicopot. Karena apa? Jamaahnya sudah berkurang. Bahkan masjid di dalam pun tidak penuh. Orang semua sudah sibuk mempersiapkan diri untuk menyambut apa? Hari raya. Ya, kita persiapkan diri menyambut hari raya tidak? Iya benar, kita persiapkan. Akan tetapi jangan sampai subhanallah kita lupa bahwa kita sedang berada di puncaknya Ramadan. Pahala yang dijanjikan oleh Allah di akhir Ramadan jauh lebih besar dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah di awal Ramadan. Taib, kita lihat sisi keutamaan 10 terakhir bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 hari terakhir di bulan Ramadan sebagai sumpahnya dalam Al-Quran. Ini keutamaan yang pertama. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fajri walayalin ashr.
demi fajar dan malam yang 10. Dan merupakan hal yang maklum dan dipahami insyaallah oleh semua kita, bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu di dalam Al-Qur'an, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu di antara makhluknya di dalam Al-Qur'an, kecuali makhluk yang dijadikan oleh Allah sumpah di dalam ayat tersebut memiliki kedudukan, memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan dari yang lainnya. Ini maklum ya. Ya, karena penyebutan sumpah itu tidak mungkin sia-sia, tidak mungkin tidak ada gunanya, tidak mungkin tidak ada keistimewaannya. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajri walayalin ashri, demi 10 malam atau demi malam yang 10, maka menunjukkan malam yang 10 ini memiliki apa? Kedudukan tatkala Allah gunakan ia sebagai sarana dalam sumpahnya dalam surat Al-Fajr ayat yang kedua. Walaupun di sini khilaf ya di kalangan para ulama, ada perbedaan di kalangan para ulama ya, namun sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud dengan layalin ashr dan demi malam yang 10, sebagian mereka berpendapat bahwa malam yang 10 ini adalah malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Walaupun memang mayoritas para ulama, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud dengan walayalin ashr adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Dan para ulama kemudian mencoba untuk membandingkan keutamaan di antara 10 hari ini. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang lebih mulia, ataukah 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang lebih mulia? Sebagian mengatakan sama-sama mulia, tapi kalau siangnya maka lebih mulia 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi kalau malamnya maka yang lebih utama adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena perlu diingat para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, terkait dengan baca Quran di bulan Ramadan, khususnya di 10 terakhir di bulan Ramadan, pahala membaca Quran di malam hari itu jauh lebih besar dibandingkan membaca Quran di siang hari. Bahkan ini secara umum demikian kata para ulama. Jadi kalau kita membaca Quran di siang hari, bukan hanya berkaitan dengan Ramadan, bukan hanya berkaitan dengan 10 terakhir di bulan Ramadan, tapi dalam semua waktu dalam hidup kita, membaca Quran di malam hari membaca Quran di malam hari pahalanya lebih besar dibandingkan membaca Quran di siang hari. Tatkala saya sebutkan lebih besar, bukan berarti kelipatannya disebutkan berapa kali lipat, karena ibadah tersebut para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ada kadangkala disebutkan pahalanya sekian, dan kalau dilakukan seperti ini dilipat gandakan sekian. Tapi ada kadangkala dibesarkan pahalanya tanpa disebutkan lipatannya. Contoh misalnya sebagian bertanya, ibadah di Masjidil Haram, salat di Masjidil Haram berapa tadi? 100.000 kali lipat lebih baik salat di tempat yang lainnya. Kan kelipatannya yang disebutkan di sini. Tapi itu ibadah salat. Lalu bagaimana kalau orang bermaksiat di Masjidil Haram? Apakah dilipat gandakan juga apanya? Dosanya? Artinya secara umum Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa dosa itu tatkala dilakukan, atau pelanggaran maksiat tatkala dilakukan, maka dosa yang ditetapkan untuk satu pelanggaran adalah satu dosa, tidak ada kelipatan. Ya. Jadi orang tatkala melakukan maksiat, satu maksiat, maka dituliskan satu dosa. Kalau ketaatan atau ibadah kepada Allah SWT, dia melakukan satu amal kebaikan, minimal dilipat gandakan 10 kali lipat, itu minimal. Maka dalam hadis ila 700 dhi'fin ila adhafin katsira. Minimal kelipatannya adalah 10 kali lipat. Berarti melakukan satu ibadah dituliskan
10 pahala, itu minimal. Sampai kadangkala kelipatannya mencapai 700 kali lipat, sampai kelipatan yang tidak diketahui kecuali oleh Allah berapa jumlahnya. Ini kalau untuk ketaatan, untuk ibadah. Kalau kaidah Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan untuk dirinya, ya, tatkala seorang hamba melakukan maksiat, maka hitungannya tidak seperti melakukan ibadah. Orang melakukan satu maksiat dituliskan satu dosa, satu maksiat satu dosa, satu maksiat satu dosa. Tidak mungkin satu maksiat dilakukan dituliskan 10 dosa. Jangankan 10 dosa, 2 dosa saja tidak mungkin. Tapi yang ada adalah nilai dosanya lebih besar. Ya, makanya melakukan maksiat di tempat mulia, melakukan maksiat di waktu mulia, ya, itu dosanya lebih besar. Bahkan beberapa orang yang diberikan oleh Allah keistimewaan tertentu, tatkala ia bermaksiat, dosa baginya lebih besar dibanding yang lainnya. Ya. Maka contoh misalnya para istri Nabi, tatkala melakukan ketaatan, pahalanya lebih besar dari yang lainnya. Tatkala dia melakukan maksiat, dosanya lebih besar dari yang lainnya. Tapi tidak, kaitannya bukan dengan dilipat gandakan, tidak. Maka subhanallah para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang sangat luar biasa, ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 terakhir di bulan Ramadan sebagai sarana sumpahnya dalam surah Al-Fajr ayat kedua. Walaupun mayoritas para ulama lebih menguatkan pendapat maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan, ya, pertama yang bisa kita pahami bahwa Allah SWT menjadikan 10 hari terakhir di bulan Ramadan sebagai sarana sumpahnya, dan ini menunjukkan bahwa kedudukan 10 terakhir bulan Ramadan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Ibnu Katsir mengatakan waqila al-muradu biha al-layaliul ashrul awakhiru min Ramadan. Ada yang mengatakan bahwa ini maksud dengan walayalin ashr adalah malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, keutamaan 10 terakhir di bulan Ramadan, fihi Lailatul Qadar. Di 10 terakhir bulan Ramadan ini terdapat Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Ya, malam Al-Qadar. Lailah artinya apa? Malam. Al-Qadar artinya kedudukan atau kemuliaan. Ini subhanallah para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, yang hendaknya setiap kita berjuang semaksimal mungkin untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Berjuang semaksimal mungkin untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar lebih besar. Karena para ulama mengatakan tidak ada seorang muslim yang di dalam hidupnya menjalankan ketaatan, menjauhi maksiat kepada Allah, menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan atasnya, kecuali semua pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Semua akan mendapatkan Lailatul Qadar. Akan tapi yang paling beruntung dari kita adalah yang mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Ya, karena Lailatul Qadar itu satu malam suntuk. Malam dalam istilah bahasa Arab yang digunakan untuk bahasa syariat kita, Quran maupun hadis, malam itu adalah diawali dari tenggelam matahari. Diawali dari tenggelam matahari, berakhir dengan terbit, sebenarnya berakhir dengan terbitnya matahari. Akan tapi untuk Lailatul Qadar batas akhirnya adalah terbit apa? Terbit fajar. Jadi subhanallah, dari tenggelam matahari sampai terbit fajar ini semua adalah Lailatul Qadar. Makanya saya sebutkan tadi, tidak ada seorang muslim, tidak ada seorang muslimah yang dalam hidupnya menjalankan perintah Allah, menunaikan kewajiban, pasti dia akan mendapatkan Lailatul Qadar.
Jadi Lailatul Qadar itu tidak seperti dibayangkan oleh sebagian orang, sesuatu yang turun pada waktu tertentu saja, tidak. Ya. Kalau kita dulu waktu kecil selalu dikatakan, tadi malam dapat enggak Lailatul Qadar? Seperti Lailatul Qadar itu adalah buah yang turun atau hawa yang turun, kondisi yang turun, tidak. Lailatul Qadar ada satu malam kemuliaan yang ditetapkan dari awal malam sampai terbit fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar, kata Allah. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, seorang muslim yang setelah tenggelam matahari ia mengerjakan salat maghrib. Setelah salat maghrib ia mengerjakan salat sunnah 2 rakaat. Kemudian ia berzikir. Kemudian tiba waktu isya dia mengerjakan salat isya berjamaah. Ya, sebelum salat isya dia mengerjakan salat sunnah 2 rakaat. Setelah salat isya dia berzikir kepada Allah SWT, zikir salat, kemudian mengerjakan salat sunnah isya, kemudian dilanjutkan dengan tarawih. Ya, misalnya dia mengerjakan salat tarawih, atau dia berzikir, atau ia bermunajat, atau ia melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, secara umum muslim ini mendapatkan apa? Kebaikan Lailatul Qadar. Akan tetapi yang paling beruntung dari kita adalah yang mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar lebih banyak dari yang lainnya. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan kedua dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Terdapat di malam itu satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadri. Bagaimana malam Al-Qadar ini tidak mulia? Allah SWT menjelaskan tentang keutamaannya dalam satu surat yang sempurna. InsyaAllah semua kita hafal suratnya. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia secara utuh 30 juz pada malam Al-Qadar, pada malam itu. Pendapat yang kedua, maksud sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, maksudnya adalah awal turunnya Al-Quran. Ini pendapat yang kedua. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama 5 ayat dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu pertama ini turun, diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam bulan Ramadan, tepatnya di Lailatul Qadar di Gua Hira. Ini 2 pendapat. Jadi pendapat yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, diturunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, malam kemuliaan 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Baru kemudian turun Al-Quran secara bertahap selama berapa tahun kepada Rasulullah, sesuai dengan kondisi, keadaan, kebutuhan, selama kurang lebih berapa tahun? Berapa? 13 tahun di Mekah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Berarti selama kok 30 tahun? Selama 23 tahun, ya. Jadi turun sempurna dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, ya, itu pada bulan Ramadan, tepatnya di Lailatul Qadar. Kemudian setelahnya baru turun secara bertahap, secara berangsur dalam kurun waktu 23 tahun. Dalam kurun waktu 23 tahun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, maksud turun di Lailatul Qadar adalah turun yang pertama kali. 5 ayat pertama turun kepada Rasulullah di Gua
Hira itu pada bulan Ramadan, tepatnya pada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian Allah SWT sebutkan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik. Lebih baik berarti hitungannya tidak terbatas. Lebih baik dari 1000 bulan, subhanallah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan kurang lebih 1000 bulan itu 83 tahun. Disebutkan juga Al-Imam Ibnu Katsir ada beberapa nabi di kalangan Bani Israel yang beribadah kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah selama 80 tahun. Ini disebutkan dalam riwayat, disebutkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Sehingga para sahabat heran ya, selama 80 tahun full ibadah kepada Allah dan tidak pernah apa? Bermaksiat. Ya. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini hamba. Luar biasa ini orang. Puluhan tahun full ibadah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang lebih luar biasa itu adalah seorang hamba yang beribadah kepada Allah lebih lama dan lebih banyak pahalanya daripada ibadah yang mereka lakukan. Karena kalimatnya khairun min alfi syahr. Maka Allah SWT turunkan ayat berkaitan dengan apa? Lailatul Qadar. Jadi satu malam kita beribadah kepada Allah SWT. Contoh misalnya salat Isya tadi. Maka salat Isya yang kita kerjakan di malam itu, pahalanya kalau kita ikhlas sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam pengamalannya, maka salat Isya yang kita kerjakan tersebut nilai pahalanya lebih baik dari salat Isya yang sama kualitasnya kita kerjakan selama 83 tahun. Ini bonus besar. Makanya subhanallah para ikhwah dan akhwat, kuatkan azam untuk mengejar Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar itu turun malaikat-malaikat. Banyak malaikat turun di atas muka bumi ini, termasuk Ar-Ruh, ya, malaikat Jibril alaihi salam dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Dan Allah SWT mengatakan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Coba lihat kemuliaan Lailatul Qadar ini. Waktu yang dipilih oleh Allah untuk turun Al-Quran padanya. Ini yang pertama. Tidak mungkin Allah pilih waktu turun Quran, baik pendapat Abdullah bin Abbas yang pertama tadi maupun pendapat yang kedua yang mengatakan adalah awal turunnya. Tidak mungkin Allah pilih malam yang biasa, pasti Allah pilih malam yang istimewa, ya, malam yang istimewa. Ini Lailatul Qadar, keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, ibadah. Keutamaan yang kedua, ibadah di malam itu lebih baik daripada ibadah yang kita kerjakan selama 83 tahun. Keutamaan yang ini kedua. Keutamaan yang ketiga, malam itu turun banyak malaikat. Tanazzalul malaikatu warruh fiha. Bahkan malaikat Jibril juga apa? Turun. Kemudian keutamaan yang keempat, Allah mensifatinya salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu adalah malam yang penuh dengan kesejahteraan sampai terbit apa? Terbit fajar. Ini subhanallah Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ditetapkan oleh Allah berada pada salah satu di antara malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya. Jadi Lailatul Qadar ini berada di salah satu di antara 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Di malam keberapakah dia? Ini kalau seandainya ditentukan malam keberapa, maka pasti semua orang bisa apa? Mendapatkannya. Tapi hikmah Allah menuntut malam ini memang disembunyikan. Disembunyikan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, walaupun ada sebahagian berpendapat dia setiap tahunnya itu turunnya pada malam kesekian saja. Seperti misalnya sebagian ulama di antara sahabat Ubay bin Ka'ab berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu turunnya
hanya pada malam ke-27 saja. Ya, ke malam 27 saja. Ini diantara pendapat. Akan tapi pendapat yang sahih wallahu taala alam, malam keberapa ini disembunyikan oleh Allah, dan bisa saja di malam 27, bisa saja di malam yang lainnya. Intinya dia berada di malam ganjil. Ya, di malam ganjil. Apakah hitungan ganjil dari awal ataukah hitungan ganjil dari akhir? Ya kan? Kan ada sebagian sahabat dalam menghitung bilangan malam ganjil itu, beliau menghitungnya dari akhir. Beliau menghitungnya dari akhir. Jadi Ramadan itu 30 hari. Ramadan itu misal 30 hari. Beliau tidak menghitung dari hari pertama. Kita kemarin puasa tanggal berapa? Atau ada perbedaan ini? Puasa tanggal 12. Ya, 11 atau 12? Oh, 12 ya. Taib. Hari apa kemarin itu? Selasa ya. Taib, hari Selasa. Berarti ganjil, hitungan kalau kita hitung dari hari pertama, ganjilnya itu hari Selasa itu tanggal 12 tadi. Ini kan ganjil dia. Masuk hari Rabunya, ini berarti genap. Terus hitungan, berarti tadi malam ke-20, genap berarti kan hitungannya. Kalau hitungan dari depan. Ada sebagian sahabat menghitungnya dia dari belakang. Misalnya 30 hari, berarti hari ke-30 ganjil. Ya. Kebalikan dia. Malam ke-29 genap. Tapi tetap kita katakan yang penting turunnya di malam ganjil. Imma hitungan dari awal atau hitungan dari akhir. Makanya tidak ada pilihan kecuali berjuang di setiap malam. Jadi jangan ditanda-tandai. Ganjil, semangat. Genap. Rupanya hitungannya dari belakang. Enggak dapat jadinya. Subhanallah. Ini para ikhwan dan akhwat. Jadi bisa saja turunnya itu di malam ganjil kalau hitungan dari depan, bisa saja di malam ganjil kalau hitungan dari belakang. Wah, susah kalau demikian Ustaz. Susah. Ini bahkan ada kalau saya 27 aja. Makanya kita lihat kalau malam 27 itu sesak ya kalau misalnya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu. Kalau sudah di malam 27, Masya Allah. Walaupun tetap sebagian ulama mengatakan kalaupun tidak pasti malam 27, tapi malam 27 adalah malam yang sangat diharapkan turunnya Lailatul Qadar. Tapi kita jangan tertipu. Karena Masya Allah ini hikmah ya. Sehingga yang mendapatkan itu hanya yang punya semangat. Yang mendapatkan yang punya semangat, yang punya usaha, maksudnya mendapatkan yang lebih banyak, lebih besar. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali berjuang semaksimal mungkin di setiap malam. Wah, kalau gitu sudah lewat tadi malam Ustaz, gimana? Udah lewat, tadi malam saya nggak semangat karena saya anggap itu malam genap. Ya siapa suruh antum semangat hanya di malam-malam ganjil kalau hitungannya dari depan. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam tatkala sudah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau semangatnya itu tidak ngitung-ngitung ganjil genap lagi. Ya, itu kalau mau hitung ganjil genap ya itu di jalan ya. Kalau dipraktekkan apa? Ada istilah ganjil genap ya. Taib. Kalau untuk ibadah tidak. Kita maksimal berusaha semaksimal mungkin di semua malam terakhir di bulan Ramadan ini. Ya, karena kita tidak tahu dan qadar Allah ya malam Lailatul Qadar itu diketahui tadi malam dia Lailatul Qadar setelah berlalu. Setelah berlalu. Ya. Walaupun kadangkala sebagian hamba sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus saya ucapkan di saat saya tahu bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar. Jadi para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, walaupun kita katakan tanda yang bisa diketahui oleh semua orang itu Lailatul Qadar setelah berlalu. Dalam hadis disebutkan bahwa
matahari di paginya tidak memiliki apa? Cahaya yang silau di pagi harinya. Artinya setelah berlalu baru kita semua orang tahu bahwa tadi malam Lailatul Qadar. Akan tapi di malamnya bagaimana orang tahu? Ya tidak benar kalau sebagian mengatakan, kalau dulu waktu kita masih kecil juga ceritanya, dongengnya seperti itu. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu kalau nanti malam dia lihat pohon sujud, mau wudu, airnya apa? Beku. Ini dongeng ya, ini tidak benar. Tapi seorang muslim, khususnya yang punya iman, yang semangat beribadah kepada Allah, dia kadang-kala memiliki sebuah firasat yang tajam. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, firasat itu adalah sesuatu yang benar, khususnya yang muncul dari keimanan, yang muncul dari ibadah kepada Allah SWT. Sehingga kadang-kala seorang muslim seperti yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apa yang harus saya ucapkan ya Rasulullah jika seandainya saya tahu bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar? Karena beliau bertanya dalam sebuah hadis, ara'aita in alimtu ayya lailatin Lailatul Qadar? Ya Rasulullah, apa pendapatmu jika seandainya saya tahu malam itu adalah malam Al-Qadar? Apa yang mesti saya ucapkan? Jadi seorang dengan ibadahnya, seorang dengan imannya, seorang dengan Islam yang dia punya yang baik, kadangkala dia bisa dengan firasatnya mengetahui ini adalah Lailatul Qadar. Tapi secara umum kita katakan tanda Lailatul Qadar itu diketahui setelah ia berlalu. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, ini keutamaan yang kedua. Ini keutamaan kedua, bahwa 10 terakhir di bulan Ramadan terdapat padanya Lailatul Qadar. Ya, maka berjuang semaksimal mungkin. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan qiyam di bulan Ramadan, tepatnya di Lailatul Qadar, dia beribadah kepada Allah di Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dan ibadah salat yang dia kerjakan di Lailatul Qadar itu didasari keimanannya kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi SAW katakan, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini subhanallah, dosa yang banyak yang kita lakukan, yang kita tidak bisa menghitungnya. Sangat banyak dosa yang kita lakukan. Dengan melaksanakan ibadah, dengan melaksanakan salat, qiyamul lail, tarawih di Lailatul Qadar, maka dosa-dosa ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kelipatannya sebagaimana kita sebutkan tadi, lebih baik daripada ibadah yang kita kerjakan selama berapa? 83 tahun, 1000 bulan. Salat tarawih imma 11 rakaat yang kita kerjakan, atau 13 rakaat yang kita kerjakan, atau 23 rakaat yang kita kerjakan, maka sholat tarawih yang kita kerjakan di malam itu nilai pahalanya lebih besar, lebih baik, lebih banyak nilainya dibandingkan sholat tarawih yang kita kerjakan setiap malam selama 83 tahun. Ini bayangkan ya, luar biasa. Maka seorang yang memahami ini, ya, meresapi ini, dia akan bersemangat untuk mengerjakan sholat di malam itu. Kalau sholat di luar Lailatul Qadar saja sudah luar biasa, apalagi di Lailatul Qadar. Baca Quran misalnya, satu huruf dari Al-Quran yang kita baca, satu huruf dari Al-Quran yang kita baca, mengqara harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari firman Allah Al-Quran, maka dituliskan untuknya satu pahala, dan satu pahala ini wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan ini minimal dilipat gandakan 10 minimal. Kalau kita membacanya di setiap waktu, membacanya di setiap hari, misalnya di bulan apapun, di hari apapun, di waktu kapanpun, nilainya minimal seperti itu. Lalu bagaimana kita membacanya di Lailatul Qadar? Luar biasa. Kalau kita misalnya baca 1 juz, sudah berapa huruf di situ, kelipatannya sudah berapa, kemudian
pahalanya lebih baik daripada kita membacanya selama 83 tahun. Siapa di antara kita yang sanggup untuk terus istiqamah membaca Al-Quran setiap malam sekian juz selama berapa? 83 tahun. Siapa yang sanggup? Ini Masya Allah bonus yang Allah SWT tawarkan pada kita yang tidak layak dan tercela bagi seorang muslim yang diberikan tawaran seperti ini kemudian dia sia-siakan. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala memberi tahniah, yang memberi ucapan selamat kepada para sahabat dengan datangnya bulan Ramadan, maka Nabi di akhir sabda mengatakan fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairuha faqad hurim. Di bulan Ramadan ini kata Rasulullah ada satu malam, yakni di akhir nantinya kata Rasulullah, satu malam yang mana ibadah di malam itu lebih baik daripada ibadah yang dikerjakan selama 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang kebaikan di malam itu, artinya dia tidak beribadah kepada Allah, tidak maksimal kepada Allah, maka sungguh ia terhalang dari semua kebaikan. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita sebutkan tadi bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah SAW bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang beliau tidak lakukan di hari-hari yang lainnya. Bahkan disebutkan oleh Aisyah, beliau hidupkan malam 10 terakhir semuanya untuk ibadah. Walaupun makna ini sebagian para ulama mengatakan bukan berarti beliau tidak tidur. Bukan berarti beliau tidak tidur. Jadi kalau disebutkan beliau hidupkan semua malamnya untuk ibadah, maksudnya kebanyakan malamnya untuk ibadah. Jadi tidur itu hanya sejenak saja, istirahat hanya sejenak, sisanya dia manfaatkan untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah SWT. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah dalam riwayat Muslim, idza dakhala al-ashru ahyal laila. Kalau sudah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau hidupkan malam itu dengan ibadah. Bahkan bukan hanya ibadah, aiqadha ahlahu, beliau juga apa? Membangunkan keluarganya. Wajadda wasyaddal mi'zara, beliau bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Bahkan beliau kuatkan apa? Ikat pinggang beliau atau ikatan sarung beliau. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, seperti kita kalau mau kerja menyingsingkan apa? Lengan baju kita. Si fulan menyingsingkan lengan bajunya, artinya dia memang bersemangat untuk apa? Bekerja. Dalam sebagian riwayat ini adalah kiasan, dalam sebagian syarah ini adalah kiasan. Syaddal mi'zar, menguatkan ikat sarung beliau atau tali pinggang beliau, maksudnya adalah beliau tidak lagi mendekati para istri-istri beliau. Beliau fokus maksimal kepada Allah dalam melakukan apa? Ibadah kepadanya. Jadi bukan hanya ibadah sendiri, beliau bangunkan, bahkan sebuah meriwayat anak cucu beliau, keluarga beliau yang sudah sanggup sholat semuanya dibangunkan. Di 10 terakhir di bulan Ramadan, Nabi SAW datang ke rumah Fatimah, karena rumah Nabi SAW dengan Fatimah tidak berjauhan, atau rumah Fatimah tidak jauh dari masjid, berdampingan dengan masjid. Maka Nabi mengatakan pada Ali, kepada Fatimah, ayo, kenapa kalian tidak sholat? Ayo sholat. Ini di 10 terakhir di bulan Ramadan, demi untuk mengejar keutamaannya, khususnya keutamaan Lailatul Qadar. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang terakhir, di antara bukan keutamaan ya, akan tapi ini keagungan. Ya, keagungan Lailatul Qadar para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar adalah malam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penetapan takdir sanawi. Penetapan takdir. Ya. Salah satu di antara hal yang kita imani dalam rukun iman kita adalah beriman dengan takdir. Takdir itu ada beberapa macam ya, yang wajib kita imani. Pertama, ada takdir yang kita kenal atau yang kita ketahui dari penjelasan para ulama, azali. Sebuah ketentuan takdir yang ditetapkan oleh Allah
ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Ini azali. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Kemudian Allah SWT berfirman kepada pena, tulislah. Maka pena mengatakan, ay Rabbi wa madza aktub, Tuhanku apa yang hendak saya tulis? Maka Allah berfirman, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, tulislah olehmu semua apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka saat itu pena langsung menulis di Lauh Mahfuz apapun yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya, apapun yang akan terjadi sampai hari kiamat, dan ini ditulis dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ini namanya takdir azali, ketetapan takdir yang ada di Lauh Mahfuz, dan apa yang ada di situ tidak akan berubah. Tidak ada yang akan dikurangi, tidak ada yang akan ditambah. Semuanya sudah ada di situ, di Lauh Mahfuz. Ini takdir azali. Kemudian ada istilah yang kedua, takdir umri. Ini sebuah takdir yang kembali ditetapkan, yang sumbernya tentunya dari Lauh Mahfuz, dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kali dalam seumur manusia. Dan ini terjadi di saat malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh kepada janin setelah ia berumur berapa? Berumur berapa? 120 hari dalam sebagian pendapat para ulama. Jadi hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala yang masyhur itu, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan di dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam keadaan setetes air mani. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian selama itu pula dia berubah menjadi segumpal darah. Kemudian selama itu pula dia dalam kondisi apa? Segumpal mudghah, daging. Jadi ada dua pendapat dalam memahami hadis ini. Pertama, summa yakunu alaqah. Pertama kita ketahui bahwa 40 hari dalam kondisi nutfah. Kemudian kalimat summa yakunu ba'da dzalik. Kemudian summa yakunu alaqah, summa yakunu mudghah. Summa yakun ini apakah 40 hari berikutnya diartikan dalam keadaan segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya dalam keadaan segumpal daging. Berarti memang karena setelahnya diceritakan Allah mengirim seorang malaikat meniupkan ruh kemudian menulis takdir. Menulis apa? Takdir. Berarti kalau dipahami 40 hari pertama nutfah, kemudian sepertinya maksudnya 40 hari berikutnya, kemudian 40 hari berikutnya, berarti peniupan ruh dan penulisan takdir itu dilakukan setelah berlalu umur janin 120 hari. Ya, ini makna yang atau syarah yang pertama. Tapi sebagian para ulama mengatakan summa yakunu alaqah, masih dalam 40 hari. Masih dalam apa? 40 hari. Jadi 40 hari nutfah, kemudian di 40 hari tersebut juga terjadi perubahan, berubah menjadi segumpal darah. Di 40 hari itu juga terjadi perubahan segumpal daging, baru kemudian ditiupkan roh. Kira-kira yang benar mana? Kira-kira yang benar mana? Janin hidup di umur 40 hari atau setelah 120 hari? Kira-kira yang benar mana? Hah? Taib. Sebahagian dokter kandungan pernah menyampaikan ke kita,
dalam pemeriksaan tatkala umur janin 42 hari sudah berdetak apanya? Jantungnya. Infonya seperti itu, wallahu alam ya. Tapi sebagian ini khilaf ya di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan janin hidup setelah di hari 40 sempurna, ada yang mengatakan setelah 120 hari. Tapi intinya dalam pembahasan kita, malaikat turun diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan ruh, maka hiduplah janin tadi. Kemudian malaikat diperintahkan untuk menulis 4 hal. Menulis takdirnya, bikat birizkihi, ditulis kembali rezekinya. Malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah rezekinya berapa? Allah mengatakan sekian. Ini rujukannya, sumbernya dari mana? Takdir azali, lauh mahfud. Apa yang ada di lauh mahfud itulah yang ditulis. Taib. Ajalnya, kapan dia akan mati? Maka ditulis ajalnya, sampai waktunya, tempatnya, kapan dia akan mati. Kemudian amalnya, apa yang akan dia lakukan selama dia hidup, ditulis. Kemudian sa'idun, syaqiyun, au sa'id. Dia termasuk orang sengsara nanti di akhirat atau termasuk orang yang berbahagia. Sengsara akan masuk surga atau bahagia masuk ke dalam, sengsara masuk ke dalam neraka atau bahagia masuk ke dalam surga Allah SWT. Itu ditulis. Ini namanya takdir umuri. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ada takdir sanawi. Ketetapan kembali ditegaskan, kembali diulang takdir Allah SWT kepada setiap orang per tahunnya. Ini penetapannya di mana? Malam Al-Qadar. Apa yang akan terjadi selama 1 tahun itu ditetapkan di Lailatul Qadar. Kembali ditegaskan, kembali ditetapkan oleh Allah di Lailatul Qadar. Sampai sebagian ahli tafsir mengatakan termasuk yang dituliskan di Lailatul Qadar adalah calon jamaah haji. Siapa yang akan dipanggil di tahun itu untuk melaksanakan ibadah haji? Terus namanya si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Oh si fulan enggak jadi, oh si fulan jadi, si fulan berangkat, si fulan ini. Itu dituliskan di Lailatul Qadar. Ini menunjukkan keagungan Lailatul Qadar. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi, dari hadis Aisyah diriwayatkan Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ahya al-lail. Rasulullah kalau sudah masuk 10 ya terakhir di bulan Ramadan, beliau hidupkan malam beliau dengan ibadah. Beliau aiqadha ahlahu, bangunkan keluarganya untuk ibadah. Wajadda, beliau bersungguh-sungguh. Wasyaddal mi'zara, beliau mengikat ikatan sarung beliau untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah mengatakan, yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah SAW bersungguh-sungguh, bersemangat melakukan ibadah kepada Allah di 10 terakhir di bulan Ramadan yang beliau tidak lakukan itu di malam-malam yang lainnya. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini dapat kita sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesehatan, ya kemampuan untuk bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah SWT di puncaknya Ramadan, di 10 terakhir di bulan Ramadan. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan memberikan faedah, pencerahan kepada kita semua. Setelahnya mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, kita persilahkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyhi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Ya, fadhal. Tadi apa yang kalau kita merujuk kepada apa yang telah dijelaskan tadi, bahwa turunnya Al-Quran itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Namun kalau kebanyakan pemahaman di negeri ini Ustaz, dan juga penetapan turunnya Al-Quran itu kan pada 17 Ramadan. Itu kira-kira ada dasarnya atau gimana Ustaz? Atau apakah ini satu hal upaya untuk menghalangi umat Islam untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar itu? Demikian barangkali Ustaz. Baik, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
terkait dengan penetapan awal nuzul Quran ya, yang tentunya kita lihat sebahagian kemudian memperingatinya ya, tentunya terkait dengan masalah memperingati awal turun Al-Quran ini juga sesuatu yang perlu dibahas, apakah memang dianjurkan, ya diperintahkan atau malah sebaliknya. Tapi mungkin yang kita kita lihat dan kita komentari terkait dengan penetapan awal turun Quran itu di 17 Ramadan. Yang banyak ya yang dipahami bahwa 17 Ramadan adalah awal turunnya Al-Quran. Wallahu ta'ala alam, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan latar belakang terkait dengan penetapan ini, mungkin dari sisi istidlal atau dari sisi dalil dan sebagainya, apakah benar atau tidak, ini kita juga tidak pernah membahas atau pernah mengkaji lebih jauh. Akan tapi jelas dalam Al-Quran bahwa Allah SWT berfirman yang secara umum, Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini umum. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya apa? Al-Quran. Dan secara khusus Allah mengatakan dalam ayat yang tadi kita sempat singgung, Allah berfirman inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, menurunkannya ini Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan Allah SWT juga berfirman dalam surat Ad-Dukhan, Allah berfirman inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Ya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Para ulama mengatakan malam yang diberkahi di sini adalah Lailatul Qadar. Sehingga dengan jelas bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang Allah pilih turun Al-Quran padanya. Dengan dua pendapat yang kita sebutkan tadi, imma turun dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, atau turun pertamanya pada Rasulullah SAW di malam itu, atau di malam Lailatul Qadar. Taib. Dan Lailatul Qadar itu sebagaimana kita maklumi, memang pernah Nabi SAW mencarinya di 10 awal, kemudian Nabi mencarinya di 10 pertengahan, 10 pertama, 10 kedua. Kiranya Rasulullah SAW di akhir mengatakan Lailatul Qadar itu turunnya di 10 akhir. Ini menunjukkan bahwa wallahu alam, sebagian para ulama seperti Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan dalam karya sirah beliau yang masyhur, setelah dilakukan penelitian ketepatan malam turunnya 5 ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini subhanallah, setelah dilakukan penelitian secara menyeluruh, kata beliau bahwa malam turunnya awal Al-Quran itu di 21 Ramadan. Karena Rasulullah SAW tahannus atau menyendiri setiap tahunnya, 3 tahun sebelum turun wahyu pertama itu selalu di bulan Ramadan. Jadi beliau masuk ke Gua Hira 1 Ramadan, turunnya 1 Syawal. Itu setiap tahun. Bertepatan malam turunnya wahyu yang pertama itu adalah 21 Ramadan. Karenanya beliau keluar, turun, kemudian setelah mendapat informasi dari Waraqah bin Naufal dan beliau merasa tenang, beliau sempurnakan lagi, beliau balik lagi. Jadi awalnya kan beliau takut, beliau turun, kemudian beliau minta diselimuti oleh Khadijah, ditenangkan oleh Khadijah, kemudian dibawa untuk berkonsultasi kepada Waraqah bin Naufal. Setelah beliau tenang, beliau tahu dari ilmu yang diberikan oleh Waraqah kepada beliau, maka beliau kembali lagi ke Gua Hira sebagaimana biasanya, menyempurnakan di sana sampai 1 Syawal. Karena wallahu alam, awal turun Al-Quran itu adalah di Lailatul Qadar, tepatnya malam 21 Ramadan waktu itu. Wallahu ta'ala alam. Adapun terkait dengan kenapa 17 Ramadan, ya kita secara pribadi belum pernah mengkaji, ya, membaca lebih jauh tentang dasar kenapa awal nuzul Al-Quran itu ditetapkan 17 Ramadan. Wallahu ta'ala alam.
bagaimana pendapat Ustadz tentang pelaksanaan salat malam di akhir salat apa ini? Ya, di akhir malam lebih dari 11 rakaat. Padahal menurut Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW salat malam tidak lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau di luarnya, dan saat itu tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari. Ini adalah sebuah pertanyaan fikih yang klasik, ya, artinya sering ditanyakan, berkaitan dengan pembahasan yang semuanya masuk dalam ranah khilaf di kalangan para ulama. Khilaf, ada perbedaan fikih di kalangan para ulama. Ya, perlu kita pahami semua bahwa perbedaan fikih di kalangan para ulama yang mereka menyampaikan pendapat sesuai dengan dalil yang sampai ke mereka, dalil yang mereka anggap sahih, dalil yang mereka pahami dengan ijtihad mereka, maka ini adalah pendapat yang kita tidak boleh kemudian membangun wala dan bara di atasnya, atau tidak boleh menyesatkan satu yang lain karena masalah-masalah seperti ini. Baik. Terkait dengan perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah mengerjakan salat malam lebih dari 11 rakaat, tidak di dalam Ramadan, tidak pula di luar Ramadan. Maka beliau ceritakan, beliau salat 4 rakaat. Jangan kau tanya tentang panjang dan bagusnya salat tersebut. Kemudian setelahnya mengerjakan salat 4 rakaat, artinya setelah 4 rakaat beliau istirahat. Kemudian setelahnya beliau kerjakan 4 rakaat lagi, ya, kemudian sempurna, bagus kata Aisyah. Kemudian beliau istirahat, setelah genap 8 rakaat, maka beliau tutup salat tersebut dengan apa? Salat witir. Taib, yang pertama ini perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, perkataan Aisyah radhiyallahu taala benar yang antum katakan, tidak diingkari oleh sahabat, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Akan tapi sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah perbuatan dilakukan oleh Rasulullah tidak bisa kemudian ditarik kesimpulan selainnya tidak boleh. Saya ulang, Rasulullah melakukan sesuatu. Melakukan apa? Sesuatu. Tidak boleh kemudian, tidak bisa kemudian kita tarik kesimpulan melakukan yang lainnya itu dilarang. Karena yang namanya larangan itu adalah sabda. Nabi mengatakan jangan lakukan ini. Nah, ini baru larangan. Paham itu ya? Apakah Nabi SAW pernah melarang sahabat sholat lebih dari berapa? Dari 11 rakaat. Sehingga kita boleh mengatakan sholat lebih dari 11 rakaat adalah dilarang dalam Islam? Tidak pernah. Ya, ini adalah sebuah perbuatan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ini kan ilmu beliau. Ini yang beliau ketahui. Ini yang beliau apa? Ketahui. Adapun yang diketahui oleh selain beliau tentunya ada. Makanya orang yang mengetahui hujah bagi yang tidak mengetahui. Karena hadis sahih mengatakan beliau pernah mengerjakan, hadis sahih, pernah mengerjakan salat 13 rakaat. Sahih. Ini tanpa diperdebatkan kesahihannya. Adapun terkait dengan masalah 20 rakaat kemudian witir 23 atau mungkin 30 rakaat dengan witir 1 misalnya, ini ada pendapat-pendapat para ulama. Ini memang diperdebatkan dari sisi kesahihan dari athar-athar para sahabat, seperti misalnya athar Umar bin Khattab tatkala menyuruh Ubay bin Ka'ab mengimami dengan 20 rakaat. Ini kan athar diperdebatkan tentang kesahihannya. Tapi kalau yang jumlah 13 itu tidak diperdebatkan kesahihannya. Aisyah mengatakan beliau tidak pernah sholat di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11. Tapi ada hadis sahih disepakati oleh semua para ulama sahih, beliau pernah sholat malam berapa? 13 rakaat. Walaupun sebagian mengatakan 13 rakaat ini yang duanya itu sebagai apa? Pendahuluan, muqaddimah. Tapi intinya tetap itu bagian dari sholat malam. Nah ya, wallahu alam. Karenanya wallahu taala alam, terlepas dari apakah Ubay mengimami kaum muslimin diperintahkan oleh Umar dengan 20 rakaat kemudian witir 3 sehingga 23 rakaat, atau pendapat Imam Malik 31 rakaat, terlepas dari
pembahasan tentang kesahihan dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama, tapi wallahu taala alam, sebagian ulama mengatakan barang siapa ya yang membatasi ini, seingat ana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan barang siapa yang mengatakan bahwa salat malam apakah Ramadan atau di luar Ramadan yang membatasi dia hanya sekian rakaat saja, ini salah dalam memahami dalil. Karena Aisyah sendiri tidak membatasi, beliau hanya menyampaikan bagaimana salatnya siapa? Rasulullah. Dan kalau seandainya kita pilih 11 Ustaz gimana? Ya bagus, antum pilih 11 nggak apa-apa, bagus. Tapi jangan bilangan rakaatnya saja antum pilih. Tapi coba lihat perkataan Aisyah, jangan kamu tanya bagusnya dan sempurnanya salat beliau. Ya, satu rakaatnya 1 juz, rakaat kedua juz kedua, rakaat ketiga juz ketiga, itu bagus itu. Ya, itu bagus. Ya, makanya wallahu taala alam, salat malam itu tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Nabi pernah bersabda, salatul laili mathna mathna, salat malam itu 2 rakaat semampumu. Kalau nanti sudah mendekati waktu subuh, takut masuk waktu subuh, maka tutup salatmu dengan salat witir. Jadi kalau antum bisa salat, kalau saya 1000 rakaat Ustaz, boleh, enggak apa-apa. Intinya kalau hendak mengakhiri salat, tutup dengan salat witir, selesai. Karena Nabi SAW pernah salat, beliau mengerjakan salat 11 atau 13 rakaat, tapi waktu masih panjang. Para sahabat kala itu mengatakan, atau beberapa sahabat yang ikut imam, ya Rasulullah, lau naffaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seandainya engkau lanjutkan sisa malam ini dengan salat lagi. Nabi sudah hendak menyelesaikan, tapi sebagian sahabat, seingat namanya Hudzaifah bin Yaman, beliau mengatakan, ya Rasulullah SAW, lanjut kenapa? Masih ada waktu ini ya Rasulullah. Kenapa enggak kita lanjut saja sampai menjelang sahur atau sampai menjelang subuh? Maka Nabi SAW katakan, man qama ma'a imami, barang siapa yang mengerjakan salat tarawih atau salat malam bersama dengan imamnya, hatta yansarif, sampai selesai, sampai imam selesai dia juga selesai, dia lanjut terus bermakmum sampai imam selesai, kemudian dia juga selesai, maka dituliskan untuknya salat 1 malam suntuk. Ya, Nabi sudah 11 rakaat atau Nabi sudah 13 rakaat, sudah 11, tapi sahabat mengatakan, kenapa tidak dilanjutkan saja Rasulullah? Saat itu Nabi tidak mengatakan gini, salat malam cuman 11, tapi Nabi mengatakan, walaupun 11, tapi kalau engkau salat bersama dengan imam, itu dituliskan seperti orang salat 1 malam suntuk. Jadi wallahu alam, salat malam itu tidak terbatas. Tidak apa? Terbatas. Jadi athar Aisyah radhiyallahu taala anha tidak bisa, menurut pendapat sebagian para ulama, tidak bisa dijadikan hujjah pembatasan jumlah bilangan rakaat salat tarawih. Ya, ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah bahwa tidak boleh lebih dari berapa? 11, tidak bisa. Wallahu taala alam. Ya, walaupun ada yang berpendapat bahwa lebih dari 11 bid'ah, ada yang berpendapat ulama demikian, akan tapi kita menyampaikan sisi pendapat yang lainnya untuk agar kita memahami dalam ranah khilaf, perselisihan dalam masalah fikih, lapang dada. Ya, lapang dada. Terus kalau imamnya 23 rakaat Ustaz, mana lebih sunnah? Di pertengahan atau di 8 kita tanazul, kita keluar, kemudian witir sendiri di rumah, atau lanjut? Maka bagusnya apa? Lanjut. Kenapa? Nabi SAW katakan, siapa yang salat bersama dengan imamnya sampai selesai, maka untuknya pahala salat 1 malam suntuk. Ya, wallahu taala alam. Jadi ini sisi istidlal dalam pembahasan fikih yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi kalau mau 23 silakan, atau mau 31 silakan. Kalau dulu di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, di 1 Ramadan sampai 20 Ramadan mereka sholat 23 rakaat, 20 rakaat kemudian witir 3 rakaat. Kalau masuk 10 terakhir Ramadan mereka sholat 31 rakaat. Mereka sholat 31 rakaat. Jadi di ba'da Isya sampai selesai mereka sholat 20 rakaat, istirahat tanpa witir. Kemudian di 10 terakhir
Kalau di 10 terakhir, di tengah malam nanti jam 2-nya mereka lakukan 11 rakaat dengan witir sampai menjelang sahur. Ini dulu sebelum Covid. Ya. Setelah masuk Covid, ya setelah selesai kemudian dikerjakan sholat tarawih di sana. Ini kalau di malam 1 Ramadan sampai 20 Ramadan mereka mengerjakan apa? Berapa rakaat? 13 rakaat. 13 rakaat saja. Ya, berbeda dengan sebelum Covid. Tapi intinya kita katakan ini ranah khilaf. Jadi kalau antum jadi imam ingin 23 rakaat silahkan, ingin 11 rakaat silahkan, tapi juga perlu diperhatikan makmumnya. Jangan buat gaduh. Jangan buat apa? Gaduh. Contoh misalnya di masjid sudah biasa 11 rakaat. Saya ingin tunjukkan ini. Ya kan? Antum buat 23? Enggak boleh ya, sepertinya tidak boleh. Atau di masjid yang sudah biasa 23, saya ingin tunjukkan 11 rakaat, enggak boleh. Ya, tidak boleh. Ini karena ranahnya apa? Fikih. Kemudian kenapa kita katakan tidak boleh? Anda melakukan ibadah seperti ingin unjuk gigi Anda. Ya, karena seorang itu tatkala melakukan suatu untuk membedakan diri dari orang lain, ini niatnya perlu diperiksa. Bahkan libas syuhrah, pakaian yang dipakai yang dianggap aneh oleh orang yang tidak biasa orang memakainya, ini juga sebenarnya dilarang. Karena ya wallahu alam, sebagian para ulama mengatakan libas syuhrah ini merupakan libas yang dilarang dipakai oleh seorang muslim. Jadi kita berpenampilan dengan penampilan yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita selama tidak bertentangan dengan apa? Dengan syariat. Jadi jangan antum paham masalah ini kemudian masuk ke masjid yang biasa 23 antum pakai 11 tanpa konformasi, tanpa ada kesepakatan sehingga terjadi kegaduhan. Atau yang biasa 11 antum pakai 23 bahkan mungkin 31, kemudian setelah sholat, siapa yang mau debat, saya debat, ayo. Ini tidak bagus seperti ini. Ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, tapi saya sudah sebutkan sisi pendapat yang lain yang mengatakan bahwa sholat malam tidak ada bilangan khusus, tidak Ramadan, tidak di luar Ramadan. Jadi kalau nanti di luar Ramadan antum mau salat 31 enggak apa-apa. 2 rakaat terus. Kemudian menjelang subuh antum tutup dengan 1 rakaat atau tutup dengan 3 rakaat, terserah. Ini pendapat yang wallahu alam kita lebih condong dengannya dari pendapat para ulama. Wallahu taala alam. Apanya? Taib, ini juga khilaf ya. Tatkala Aisyah mengatakan beliau salat 4 rakaat. Beliau salat 4 rakaat, ini 4 rakaat salam gitu kan. Yang dipahami secara zahir seperti itu. Tapi sebagian para ulama mengatakan Aisyah hanya ingin menjelaskan istirahatnya. Ini sisi saya katakan sebab yang dengannya para ulama berbeda itu banyak. Pertama, belum sampainya dalil. Atau sampai dalil, yang satu berpendapat dalilnya lemah, yang satu berpendapat dalilnya kuat. Atau sama-sama berpendapat dalilnya kuat, tapi sisi pandangan memahami dalil berbeda. Ini dalilnya sama-sama sahih, mereka katakan sama-sama sahih. Beliau salat 4 rakaat, jangan kamu tanya panjang dan bagusnya. Tapi maksud 4 rakaat ini apakah 4 rakaat 1 salam? Atau 2 rakaat, 4 rakaat dengan 2 salam? Ini khilaf juga di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ini dibawa kepada makna masna-masna, salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi ada yang mengatakan tidak, 4 rakaat ya 4 rakaat, 1 salam. Khilaf. Jadi jangan kemudian mengatakan wah masjid sana enggak sunnah itu. 4 rakaat 1 salam. Ya sudah ini 4 rakaat 2 salam. Ini ada khilaf yang kita lapang dada. Wallahu taala a'lam. Mengenai takdir sanawi, termasuk dalamnya menurut sebagian para ulama ya, dinukil dalam tafsir, dituliskan banyak hal yang akan terjadi 1 tahun, termasuk kata para ulama yang akan berangkat haji ya, yang akan berangkat haji. Jadi apakah orang yang bersungguh-sungguh beribadah di mana ini di Lailatul Qadar bisa menjadi sebab seorang itu terpilih pergi haji? Oh, Masya Allah. Dan mengharap kebaikan-kebaikan lainnya, artinya apakah bisa
yang harusnya takdirnya tidak baik lalu dengan ibadah tersebut takdirnya untuk tahun-tahun berikutnya menjadi baik. Taib. Makanya saya sebutkan di awal tadi, poin terakhir, ini bukan keutamaan Lailatul Qadar, kan saya sebutkan tadi, tapi ini menunjukkan keagungan Lailatul Qadar. Kalau keutamaannya tadi, sholat kita, sedekah kita, zikir kita, keutamanya adalah lebih baik dari amal ibadah yang kita kerjakan selama 1000 bulan atau 83 tahun. Tapi di sini maka saya sebutkan tadi, ini bukan keutamaan tapi keagungan. Jadi tidaklah kemudian mesti orang yang bersemangat ibadah di Lailatul Qadar dia akan terpilih menjadi orang yang akan berangkat ibadah haji. Enggak mesti seperti itu. Karena ini keagungan. Allah milih Lailatul Qadar sebagai penentuan untuk takdir sanawi. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat keempat, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ini dalil bahwa Lailatul Qadar adalah waktu yang dipilih untuk kembali menetapkan takdir sanawi. Ya, tapi ini bukan keutamaan, bukan kelebihan Lailatul Qadar, tapi ini keagungan Lailatul Qadar. Makanya tidak kemudian bisa kita katakan bahwa yang bersungguh-sungguh dapat, yang bersungguh-sungguh ibadah bisa berangkat haji, yang sungguh-sungguh ibadah bisa dapat. Ini tidak seperti itu. Ya, tentunya semua kembali kepada apa? Takdir kita masing-masing. Ya kalau memang terpilih ya terpilih, kalau tidak ya tidak. Kalau diberikan kebaikan ya diberikan sesuai takdir, kalau tidak ya tidak. Tapi ketahuilah bahwa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka takdir selain azali ini bisa berubah. Ya. Contoh misalnya si fulan ditentukan umurnya 60 tahun. 60 tahun umurnya. Kemudian karena dia berdoa minta dipanjangkan umur supaya bisa bertemu Ramadan, terus berdoa supaya bisa banyak beribadah kepada Allah, ditambah sampai 70 tahun. Ini bisa. Tapi penambahan ini di Lauh Mahfuz juga tertulis. Karena di Lauh Mahfuz itu tidak ada yang baru, tidak ada dikurangi dan tidak ada ditambah. Jadi ditulis di Lauh Mahfuz juga bahwa si fulan ini ditetapkan takdirnya 60 tahun, tapi karena banyak berdoa minta penambahan umur, maka Allah tambah menjadi 70 tahun. Ini Lauh Mahfuz. Kalaupun terjadi perubahan, itu yang ada di suhuf malaikat. Catatan apa? Malaikat. Ini berubah, ini berubah, ini berubah. Tapi kalau di Lauh Mahfuz tidak. Tapi intinya para ikhwah, semakin kita banyak beribadah kepada Allah, yang namanya kebaikan pasti akan dekat dengan kita, dan keburukan pasti dijauhkan oleh Allah dari kita. Semakin banyak beribadah, karena musibah, keburukan yang menimpa kita semuanya karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan yang kita dapat semuanya karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, terkait dengan pertanyaan Lailatul Qadar ditetapkan sebagai malam penentuan takdir sanawi, ini bukan keutamaan, akan tapi ini menunjukkan keagungan. Wallahu taala a'la wa alam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan. Semoga ada faedahnya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.